Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Berita TV PI Dangker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berjumpa pada sore ini dalam acara mendapatkan informasi seputar kegiatan penyuluh agama Islam di Kecamatan Danau Kembar. Pada kesempatan ini kita alhamdulillah dapat mewawancari langsung salah seorang penyuluh agama Islam yang diamanahkan oleh Kementerian Agama. Beliau adalah Al-Ustadz Safrizal SAI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustaz ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Berdasarkan informasi dan data yang kita dapatkan bahwa Ustadz Safrizal ini tinggal di Nagari Cupak, betul Ustaz? Iya betul. Sementara tugasnya di Kecamatan Danau Kembar yaitu di Nagari Simpang, Tanjung Nanampe. Ya. Tentu yang menjadi pertanyaan bagi pemirsa adalah bagaimana Ustadz melakukan penyuluhan dan bimbing kepada masyarakat sementara Ustadz itu tinggal di nagari yang berbeda. Tentu ada hal-hal yang membuat keterbatasan karena dengan jaraknya. Nah, bagaimana manajemen pelayanan yang Ustadz lakukan sebagai tenaga penyuluh sehingga tugas dan fungsi Ustadz sebagai penyuluh agama Islam itu terlaksana dan dapat mewujudkan harapan dan impian dari masyarakat itu. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz atas waktu yang diberikan. Kalau kita berbicara tentang melakukan penyuluhan di Danau Kembar karena jarak yang membatasi lebih kurang 1 jam dari Nagari Cupak sampai ke Simpang Tanjung Nampak Danau Kembar ini. Nah, di dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanahkan oleh Kemenang atau Kementerian Agama Kabupaten Solo kepada penyuluh-penyuluh, salah satunya saya sebagai penyuluh yang membidangi sebagai keluarga sakinah. Keluarga sakinah Ustadz ya. Ya, keluarga sakinah. Di dalam melaksanakan tugas tentu kita mengikuti aturan. Acuan kita adalah aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan mengikuti aturan-aturan lain yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Simpang Tanjung Nampak. Alhamdulillah dari bulan Januari sampai hari ini kita melaksanakan tugas di Danau Kembar yang kita laksanakan 2 kali seminggu. 2 kali seminggu Ya, 2 kali seminggu dan tidak tertutup kemungkinan yang sifatnya urgent di lain 2 kali seminggu itu ketika masyarakat membutuhkan kita untuk melakukan pelayanan, insya Allah kita lakukan. Ketika di bahagian perkantoran kantor urusan agama membutuhkan kita siap. Nah, kemudian daripada itu, di samping kita melakukan tugas dan fungsi yang sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Solo yang melekat pada kantor urusan agama Simpang Tanjung Nampak ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Salah satunya juga kita melakukan ceramah melalui mimbar, kemudian khatib Jumat. Baik, terima kasih Ustadz. Tadi telah menjelaskan. Jadi jarak antar Cupak ke Simpang Tanjung Nampak itu tidak menjadi persoalan. Iya, tidak. Karena penyuluh agama terikat dengan aturan dan petunjuk dari Kementerian Agama. Iya. Gitu ya Ustadz ya. Ustadz menyebutkan tadi ada kewajiban 2 kali pertemuan dalam 1 pekan itu atau 1 minggu. Iya. Yang berdasarkan Juknis. Iya. Kalau boleh tahu kapan saja Ustadz ke Danau Kembar ini? Kalau harinya yang ditetapkan oleh Kementerian kantor urusan agama Danau Kembar ini pada hari Selasa dan hari Kamis. Alhamdulillah, Selasa Kamis jadi Ya. bisa ke sana ya saya. Iya, bisa terasa. Sedikit kami ingin tahu tentang kegiatan yang Ustadz lakukan pada hari Selasa dan hari Kamis itu. Tentu Ustadz sebagai tenaga Kementerian Agama yang diamanahkan di kantor urusan agama
Kecamatan Lokembar juga memiliki kewajiban untuk membantu KUA tersebut, dan juga memiliki tugas tersendiri terjun ke lapangan untuk melakukan penyuluhan bimbing masyarakat. Kalau boleh tahu Ustaz, di kantor ini apa saja yang menjadi program penyuluh agama di Kecamatan Lokembar ini yang di kantor Ustaz? Yang di kantor. Ya, kalau untuk persoalan membantu kegiatan di kantor, katakanlah itu membantu kegiatan-kegiatan biasa administrasi yang dilakukan oleh kantor urusan agama Kecamatan Danau Kembar ini, termasuk membantu kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan dan bisa dilimpahkan oleh kepala kantor urusan agama Danau Kembar dan termasuk penghulunya yang lain. Nah, alhamdulillah pada beberapa hari yang lalu kita sudah membentuk BP4. BP4. Ya, apa itu BP4? BP4 itu adalah Badan Penasehatan Perkawinan. Nah, di situ kita diamanahkan oleh Bapak Kepala KUA untuk memberikan nasihat kepada catin atau calon pengantin yang akan melakukan pernikahan. Yang kita fokuskan pada hari Selasa ini. Ya, tadi sudah kita laksanakan penyuluhan terhadap catin atau calon pengantin yang akan melakukan pernikahan. Dan untuk hari Kamis itu waktunya kita untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Mungkin kita menerima informasi dan memberikan informasi kepada masyarakat. Ketika kita menerima informasi dari masyarakat apapun bentuknya, kalau seandainya kita bisa jawab, nanti kita sampaikan di lokasi yang kita temukan. Apakah itu persoalan dalam keluarga, persoalan yang lain-lainnya, ya tentu yang sesuai dengan bidang yang diamanahkan kepada kami. Baik, terima kasih Ustaz. Berarti Ustaz dalam pengelolaan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Kementerian Agama. Iya. Jadi tadi disampaikan tentang berhubung dengan penasihatan kepada calon pengantin, begitu ya Ustaz. Yang pertama yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah yang kita ketahui dari informasi pendataan tenaga penyuluh agama di Kabupaten Solo ini tentu disebar ke seluruh kecamatan. Iya. Bahwa untuk sudah hampir masuk ke 4 tahun ini dari berdasarkan data bahwa setiap kecamatan itu dimanahkan 8 orang penyuluh agama yang dari Kementerian Agama. Iya. Nah, kira-kira yang 8 itu teman-teman Ustaz itu apakah juga sama melakukan kegiatan yang seperti Ustaz sampaikan tadi? Oh iya. Kalau kan kita yang lain juga sama seperti apa yang kita lakukan. Kita kan dibagi per bidangnya. Ada di bidang keluarga sakinah, ada di bidang wakaf, kemudian ada kemasjidan, kemudian ada lagi di bidang penyakit masyarakat lupa narkoba, ya, penyakit masyarakat HIV atau AIDS, kemudian yang lainnya. Nah, itu juga kita sama melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan arahan, memberikan nasihat kepada masyarakat, menerima informasi atau menerima masukan dari masyarakat supaya di mana di tengah-tengah masyarakat itu terciptanya masyarakat yang madani yang sesuai dengan ketentuan Islam atau syariat Islam, yang jauh dari narkoba, keluarganya keluarga sakinah, tidak ada cekcok di dalam keluarga, anak-anak remajanya yang rajin ke masjid atau ke musala, kemudian lingkungan yang madani, yang islami. Kawan-kawan yang lain juga dia melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Berarti ada kekompakan ya, ada kekompakan antar penyuluh itu memiliki program yang bisa dilakukan bersama. Ya, nanti menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan spesialisasinya. Ya, gitu ya. Kemudian yang perlu pemirsa ketahui bahwa kegiatan di kantor ini berdasarkan informasi yang kita dapatkan bahwa penyuluh agama Islam di Kecamatan Lokembar cukup aktif membantu tugas yang dilaksanakan di kantor urusan agama.
Di antaranya adalah penasihatan pada para calon pengantin yang dilaksanakan berdasarkan informasi dari Ustadz Safrizal SAI tadi setiap hari Selasa. Nah, dalam pelaksanaan itu tentu Ustadz ada 8 orang. Nah, 8 orang itu secara pembagian kerjanya itu kira-kira dalam pembagian tugas apa yang bisa Ustadz bagi cerita tentang bagaimana mengatur kekompakan itu. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi dan contoh bagi penyuluh lain sehingga dia juga bikin sebuah program gebrakan yang bisa dicontoh. Silakan dibagi Ustaz. Ya. Kegiatan yang dilakukan pada hari Selasa BP4 atau memberikan penyuluhan kepada catin atau calon pengantin. Tugas memang kita bagi supaya administrasi ini tertib, bagus, dan catin ini dia tidak pusing untuk di dalam pengurusan. Dan kegiatan yang kita lakukan itu maksimal jadinya. Ada 2 orang untuk penerimaan berkas dan ada beberapa orang untuk memberikan penyuluhan apakah baik di dalam pengetesan baca Al-Quran, bacaan sholat, dan di samping itu barulah memberikan penyuluhan, nasihat-nasihat apa yang dilakukan di dalam keluarga, bagaimana seyogyanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang diinginkan setiap catin yang akan melakukan pernikahan. Semua catin itu dia pasti menginginkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tetapi kadang-kadang mereka itu tidak tahu jalan. Nah, disitulah kita tunjukkan jalan bagaimana mereka bisa mengantarkan keluarganya kepada keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tersebut. Tadi saya sampaikan bahwa di kegiatan itu ada dilaksanakan tes mengaji ya, Ustaz, dan tes bacaan sholat ya Ustaz. Dalam pelaksanaannya Ustaz, tentu terjadi berbagai persoalan yang kita temukan di lapangan. Yang ingin kami ketahui dari sahabat Berita TV PAI Dangker adalah apa tujuan dilaksanakan perlu ditesnya catin ini mengaji dan sholat itu Ustaz? Kalau kita mengacu kenapa harus dites membaca Al-Quran, berwudhu, sholat, karena keluarga ini, keluarga yang akan dibina oleh catin ini bukan hanya untuk sementara, tetapi adalah untuk dunia akhirat. Contoh bagi yang catin laki-laki, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Laki-laki itu adalah pemimpin terhadap keluarganya. Masuk surganya keluarga tersebut tergantung kepada suami tadi. Ya, suami. Karena suami itu dia akan mengayomi istrinya, menasihati istrinya. Nah, terkadang disinilah kita, Ustaz, khawatir kita, mirisnya kita, sedihnya hati kita. Di dalam kita telah melakukan penyuluhan terhadap catin ini, beberapa yang kita tes, memang masih banyak yang si bapak, calon bapak ini yang tidak mampu membaca Al-Quran. Ini perlu menjadi renungan kita. Sementara Al-Quran itu diturunkan sebagai pedoman dan petunjuk ya di kehidupan. Al-Quran itu hudalinas, petunjuk bagi manusia. Nah, ketika keluarga tidak mampu membaca Al-Quran, tentu mereka tidak akan mampu menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hudalinas di dalam keluarganya. Nah, ini yang perlu kita khawatirkan, perlu kita galakkan, perlu kita adakan inovasi-inovasi di mana supaya masyarakat itu dia mampu, memang betul-betul mampu dia membaca Al-Quran. Tentu dari kecil dia diajarkan membaca Al-Quran, remaja, dewasa, sampai mereka untuk menjadi seorang ayah atau seorang ibu. Dari pelaksanaannya dari bulan Januari ya saya sampai Agustus ini tanggal 11 sekarang. Tadi kata Ustaz tadi juga melakukan penasihatan penasihatan itu. Dari data yang Ustaz kumpulkan, ketika Ustaz melakukan penasihatan kepada catin itu,
atau boleh dikatakan itu dalam mentes dia kemampuan dalam membaca Al-Quran dan sholat, kira-kira bisa dipresentasikan dari sekian yang ikut penasihatan itu, tingkat kemampuan dia mampu membaca dan bisa sholat itu berapa Ustaz yang Ustaz temukan? Ini baru sampai bulan hari ini ya. Ya. Dari Januari sampai hari ini kalau boleh kita mempresentasikan 40 yang tidak bisa, 60 yang bisa. Tetapi yang perlu kita jadikan catatan Ustaz. Ya. Ketika yang 40 ini memang betul-betul dia tidak mampu membaca Al-Quran catinnya, kemudian yang laki-laki dan perempuan kita biarkan, maka yang 40 ini anaknya ini nanti akan tumbuh menjadi mungkin separuh atau sebagian atau beberapa daripada presentasi itu dia tidak mampu Al-Quran. Ini perlu juga kita pikirkan Ustaz. Nah makanya di dalam pelaksanaan penyuluhan itu kita mohonkan kepada catinnya, kita harapkan kepada catinnya, betul-betul kita titipkan amanah kepada catin tersebut. Yang pertama mereka harus belajar lagi Al-Quran, kemudian mereka harus sholat. Tadi kita sampaikan kepada mereka janji, mohon berjanji di depan, bukan di depan saya tetapi di depan Allah. Mulai hari ini, detik ini, mulai dari zuhur nanti sampai akhir hayat nanti jangan pernah ditinggalkan sholat. Tetapi alhamdulillah Ustaz, mereka itu menerima. Ya kadang-kadang kita tidak bisa menyalahkan 100% kepada mereka. Berbagai faktor yang membuat mereka lalai di dalam membaca Al-Quran dan sholat tadi itu. Maka daripada itu kita sebagai penyuluh di KUA Kecamatan Danau Kembar, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama di sekitar Kecamatan Gunung Talak. Mari kita betul-betul memperhatikan Danau Kembar ya saya? Ya, Danau Kembar ya. Kecamatan Danau Kembar. Ya, Simpang Tanjung dan Pan. Ya. Nah, fokus kita di Kecamatan Danau Kembar ini kita menghimbau kepada angku-angku, nenek, mama, alim ulama, cadik pandai, bundo, kanduang dan orang tua. Mari kita memang betul-betul memberikan ilmu keagamaan terhadap anak-anak kita, anak kemenakan kita. Batasi pergaulan mereka, apalagi pada saat ini pergaulan yang sangat-sangat menakutkan kita Ustaz. Berbagai macam hal yang bisa menjadikan anak kita menjadi anak yang durhaka atau yang jauh daripada agama. Nah, antarkala anak-anak kita mengaji, ajarkan anak kita sholat, ajarkan anak kita berwudu, ajarkan anak kita membaca Al-Quran, sehingganya nanti ketika mereka sudah sampai waktunya untuk melakukan pernikahan, apa yang diinginkan, maka disitulah baru bisa dikatakan mampu baca Al-Quran, mampu sholat, mampu wudu. Nah maka yang lainnya akan dikunci dengan sholat itu adalah kunci daripada ibadah. Nah disitulah baru bisa dikatakan keluarga itu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sahabat Berita TV PAI Dangker yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang lebar telah dijelaskan oleh Ustaz Safrizal SAI tentang seputar kegiatan yang dilakukan di kantor KUA dan penyuluhan dan bimbingan yang dilakukan langsung ke masyarakat, bahwa tenaga penyuluh di Kecamatan Danau Kembar ini cukup luar biasa, memiliki program. Untuk ada beberapa program lagi yang menjadi kita terpicu semangat kita berdasarkan data dan informasi yang kita dapatkan, sahabat Berita TV PAI dan Dangker yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa penyuluh di Kecamatan Danau Kembar ini bersama kepala KUA dan staf memiliki kekompakan yang jempol, yang luar biasa. Bahwa kita dapat informasi juga dia jaga kekompakan itu dalam mengolah lahan dan bermain badminton untuk lebih
akuratnya data kita, dapatnya informasi, kita tanyakan sedikit kepada Ustaz Safrizal tentang informasi yang kita dapatkan itu. Apakah betul ada kegiatan Bapara kalau di Sikonya penyuluh bahasa Muara? Ya, alhamdulillah Ustadz, ini kita ucapan terima kasih banyak kepada Kepala KUA Pak Zulhelmi SAGE MH yang telah memberikan motivasi, edukasi, informasi kepada kita, ya, terutama sekali kepada penyuluh agama non PNS di Kecamatan Danau Kembar, Simpang Tanjung 4. Seperti yang kita lihat ini, sekarang kita berada di perladangan kebun apa ini? Bawang nih ya? Kebun bawang. Nah, ini sudah kita olah lebih kurang daripada 1 bulan. Insya Allah ini akan kita lanjutkan. Ya, masih ada lahan yang kosong yang bisa kita isi dengan bawang atau dengan cabai. Ini adalah buah pemikiran dari Bapak Zulhelmi sebagai Kepala KUA Kecamatan Danau Kembar. Yang kedua, juga beliau memotivasi untuk melakukan kegiatan olahraga. Kita fokus di badminton, Ustadz, karena beliau juga salah satu atlet bulu tangkis di lingkungan Kemenak. Dan juga informasi yang kita dapatkan, beliau juga pernah mengikuti Porda dulunya. Sampai hari ini beliau masih eksis, sehingganya beliau ingin memberikan ilmunya kepada penyuluh-penyuluh yang ada di Kecamatan Danau Kembar. Alhamdulillah itu juga sudah kita lakukan lebih kurang 3 bulan. Pada hari ini kita akan melakukan, Ustadz, kita akan olahraga badminton. Ya, di lapangan yang sudah kita cari tempatnya yang khusus. Itu beliau yang mencarinya. Makanya sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zulhelmi sebagai Kepala KUA. Mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan sekalipun beliau tidak beliau meninggalkan kita atau apa segala macamnya, ada dimutasi tapi kita mohon ini beliau ini tetap di Kecamatan Danau Kembar, Ustaz. Ya, mungkin itu, Ustaz. Baik sahabatku, Berita TV Dangker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan pada Ustaz Safrizal SAI yang telah berbagi informasi. Mudahan bagi penyuluh agama Islam yang ada di Kabupaten Solok dan lebih umumnya kepada penyuluh agama Islam yang ada di Sumatera Barat dan Indonesia ini bisa menjadikan sedikit inspirasi terhadap apa yang dilakukan oleh PAI non PNS ya saya non PNS. Terakhir apa harapan Ustaz terhadap status yang Ustaz miliki ini? Mudah-mudahan Allah ijabah segala doa dan harapan. Ya, harapan tentu pertama sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan terhadap umat ini diberikan imbalan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, kami juga tentu berharap bisa memberikan perhatian yang lebih lah kepada kawan-kawan kita, khususnya kepada penyuluh agama non PNS di seluruh Indonesia, bukan di Kecamatan Danau Kembar saja, khusus di Kabupaten Solok dan terlebih khusus lagi di Kecamatan Danau Kembar ini, untuk memberikan perhatian yang khusus. Kalau seandainya ada nanti peluang-peluang daripada kawan-kawan penyuluh agama non PNS ini yang telah membagikan ilmunya kepada masyarakat, kepada umat, berikanlah kesempatan kepada mereka untuk apakah diangkat menjadi PNS atau semacam yang lainnya. Baik pemirsa, terima kasih kita ucapkan kembali pada Ustaz Safrizal. Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan menjadi inspirasi bagi saudara-saudara kita yang lain, dan beliau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sentiasa istiqomah dalam membimbing umat memahami agama ini, apalagi akhir-akhir ini berbagai ancaman yang datang dari segala penjuru kehidupan manusia yang mengkhawatirkan dangkalnya pemahaman akidah, iman dan ibadah serta muamalah secara syariat yang dilakukan oleh berbagai propaganda dari kaum sekuler, bahkan ada diisukan akan berbangkitnya paham-paham
PKI komunis sangat mengkhawatirkan kita terhadap generasi. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan diberkahi Allah pertemuan kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita sehingga istiqomah di agama yang benar ini. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh agama non PNS Kecamatan Danau Kembar. Allahu Akbar.